Halo anak-anak, apa kabarnya? Wah, tidak terasa ya, kita minggu ini sudah memasuki minggu ke-12 pembelajaran kita. Selamat belajar di rumah. Nah, minggu ini kita masih belajar dengan tema binatang. Dan subtemanya adalah binatang unggas. Namun, sebelum belajar, Bu Lina mau mengajak kita semua terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 19. Nah, sebelum kita membaca, mari Bu Lina ajak kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, dari rumah kami masing-masing, kami akan belajar dan bermain. Mohon pimpinan-Mu. Tuhan, terangilah dalam kami mencapai cita-cita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sudah dibawa Alkitabnya, sudah dipersiapkan? Mari kita buka bersama-sama ya. Minta tolong mama ataupun papa untuk membacakan bersama. Matius pasal 18 ayat 19 yang berbunyi, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di sorga." Nah, anak-anak, hari ini Bu Lina mau mengajak merenungkan tentang hal berdoa. Nah, siapa sih yang di sini sering rajin banget berdoa? Atau ada nggak ya yang nggak pernah berdoa? Mau makan, tidur, mau berangkat sekolah, lupa berdoa. Siapa yang di sini seperti itu? Nah, Ibu rasa nggak ada ya anak-anak Pak Oleh, karena semua anak-anak yang rajin berdoa. Nah, selain rajin berdoa, kira-kira kenapa sih berdoa itu penting buat kita? Ada yang tahu? Ya, betul. Doa adalah alat kita berbicara kepada Tuhan. Dengan berdoa, kita bisa dekat dengan Tuhan. Bu, saya nggak bisa berdoa karena susah. Karena saya nggak pinter berdoa, Bu. Nggak seperti doa yang kata-katanya bagus, panjang. Wah, tidak seperti itu ya. Anak-anak jangan langsung saya merasa tidak bisa berdoa ya. Tapi kalian harus tahu, doa itu tidak perlu panjang dan kata-kata yang sangat indah. Misalnya, contohnya, oh iya hari ini tadi mau belajar, Tuhan Yesus, saya mau belajar, pimpin saya agar saya bisa mendapatkan berkat kecerdasan dari Tuhan. Misalnya seperti itu. Atau mau makan, mau tidur, doanya tidak perlu panjang. Misalnya mau tidur nih, doa aja, Tuhan, hari ini terima kasih sudah memberkati saya. Dan malam ini saya akan tidur. Tuhan mohon pimpin dan lindungi saya sepanjang malam ini. Tuhan juga sudah mendengar ya, tidak perlu panjang ataupun dengan kata-kata indah. Nah, seperti saat ini Indonesia sedang terjadi apa ya? Oh iya, bukan Indonesia aja ya, seluruh dunia. Ya betul, sedang terkena wabah virus COVID-19. Nah, tadi di dalam Alkitab, jika 2-3 orang di seluruh dunia ini meminta, Tuhan juga pasti akan memberikannya. Yuk, Bu Lina mau ngajak anak-anak di rumah kita berdoa untuk negara dan dunia ini. Ya, doakan supaya COVID ini cepat berlalu, wabah ini cepat hilang. Dan kita semua boleh kembali belajar bersama dengan ibu guru di sekolah. Nah, tugas kalian, Bu Lina kasih tugas, adalah tugasnya doakanlah bangsa ini agar musibah COVID ini cepat berlalu. Nggak usah panjang-panjang ya, doanya nggak usah ditulis
tapi kalian berdoa ya. Kalau tidak bisa, sebisa kalian ya, karena Tuhan tidak meminta doa yang panjang dan kata-kata yang indah. Oke, mulai dari sekarang rajin dan belajarlah berdoa. Oke, bisa ya? Oke, selamat belajar. Tuhan memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang binatang unggas. Nah, anak-anak tahu nggak macam-macam binatang unggas apa saja? Ada yang tahu? Iya, betul. Ada ayam, bebek, itik, mentok, dan angsa. Nah, itu macam-macam dari binatang unggas. Nah, kalau manfaat dari binatang unggas, anak-anak ada yang tahu tidak? Ya, bisa dagingnya untuk dimakan. Selain dagingnya apalagi ya kira-kira manfaatnya? Betul, telurnya. Telurnya bisa kita makan juga. Nah, dagingnya sudah, telurnya sudah. Ada lagi loh manfaat yang lain, kira-kira apa ya? Nah, pinter. Bulunya, iya, bulunya itu bisa digunakan untuk membuat kemonceng ataupun bisa untuk membuat kok kalau kita main badminton. Wah, banyak sekali ya manfaat yang didapat dari binatang unggas. Wah, begitu besar ya manfaat unggas ini buat kita semua. Nah, hari ini Bu Lina mau mengajak kalian belajar tentang matematika. Dari bahannya apa, Bu? Nah, tadi kan sudah Bu Lina bilang manfaatnya ada daging, telur, dan bulunya. Nah, kali ini kita akan belajar dari telur untuk kita hitung. Nah, tadi Bu Lina sudah memasak, ada telur ayam dan telur puyuh. Wah, sudah dimateng nih, sudah dimasak. Ah, masih panas. Nah, untuk itu sebelum dimakan kan tentu kita kupas dulu. Sebelum dikupas supaya mudah kulitnya terkelupas, air yang dingin. Wah, Bu Lina mau mengajak kalian bermain mengupas kulit telur. Susah nggak ya? Wah, nggak ada yang susah. Yuk kita belajar sama-sama supaya anak-anak juga di rumah bisa bantu mama mengupas telur. Caranya seperti ini. Telur yang sudah masak kita rendam di air yang dingin supaya kulitnya cepat mengelupas. Pelan-pelan ya supaya kulitnya tidak langsung lepas, terus telurnya jadi terbelah. Kalau hati-hati pelan-pelan nanti hasil kupasannya cantik. Nah, seperti ini nih. Bu Lina sudah kupas telurnya. Nah, ini adalah telur puyuh. Siapa yang pernah makan telur puyuh? Rasanya enak tidak? Jelas, rasanya enak sekali ya telur puyuh ini. Nah, ini telur puyuh sudah Bu Lina kupas. Sekarang Bu Lina punya tadi kan dua. Ada telur puyuh dan telur ayam. Coba kalau telur puyuh, kalau tadi gampang karena kecil, gampang Bu cara ngupasnya, kecil sekali. Saya sudah pinter kupas kulit telur. Nah, kalau telur ayam kira-kira sama tidak ya? Yuk coba yuk. Nah, nih pelan-pelan juga ya. Wah, ternyata gampang juga kupas telur. Tapi tetap pelan-pelan ya supaya telurnya tidak terbelah. Jadi bisa utuh deh telurnya. Nah, sudah. Oke, ini telur ayam dan telur puyuh. Tugasnya apa? Pertama, kalian mengelompokkan dulu telurnya. Telur puyuh itu kecil apa besar ya?
Ya betul, ini kecil, telur puyuh itu kecil. Kalau telur ayam, ya ini besar, sama telur ayam dan telur bebek ini besarnya sama. Kita sudah kelompokkan telur ayam dan telur puyuh. Lalu Bu Lina mau bikin apa ya? Nah, di sini Bu Lina punya tusuk sate. Biasanya kan kita makannya sate ayam, sate bebek, sate apa lagi ya? Sate kambing. Ya, tapi kali ini Bu Lina mau ngajak main membuat tusuk sate telur puyuh. Ya, siapa yang mau ikut Bu Lina? Yuk kita, karena ini sudah terpisah, kita telurnya kita tusuk ya, pelan-pelan. Hap. Susah Bu? Enggak susah. Hap, hati-hati ya, biar telurnya enggak pecah. Hap. Lagi, hap. Yeay, jadi deh sate telur puyuhnya Bu Lina. Nah, kali ini Bu Lina mau meminta kalian membuat sate telur puyuh di rumah. Nah, jumlahnya berapa? Masing-masing kelas berbeda. Nah, dari kelas playgroup, Bu Lina minta telurnya ditusukkan sebanyak tusukan pertama 2, tusukan yang kedua 3, tusukan yang ketiga 4 biji telur. Ya, ini playgroup ya. 2, 3, 4. Dibikin sate ya, seperti Bu Lina nih satenya. Lalu untuk TKA, Bu Lina minta kalian membuat sate telur puyuh. Tusukan yang pertama sebanyak 3. Tusukan yang kedua sebanyak 4. Tusukan yang ketiga sebanyak 5. Nah, untuk TKB lebih banyak ya. Nah, TKB tusuk telur puyuhnya berisi tusukan pertama sebanyak 4. Tusukan yang kedua berisi sebanyak 5. Tusukan yang keenam berisi sebanyak 6. Nah, setelah sudah dikelompokkan dan ditusuk, jangan lupa ya, hasilnya kalian foto. Masing-masing kelas sudah ingat ya? Oke, selamat belajar dan praktek. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Catur Winarse dari PAUD Elkana. Minggu ini kita belajar tentang binatang unggas. Yang termasuk binatang unggas itu apa saja sih? Ya, ada ayam, itik, bebek, angsa, dan juga mentok. Nah, kali ini Bu Catur akan mengajak kalian semuanya untuk mencontoh kata. Tetapi mencontoh katanya tidak pakai pensil. Dengan apa ya? Yuk kita belajar bersama. Media yang kita pakai untuk mencontoh kali ini, kata kali ini, yang pertama ada kacang tanah, kerang, kerikil, manik-manik, dan juga kuaci. Nah, Bu Catur memang memberikan contoh 5 media yang kita pakai. Tetapi kalian boleh memakai salah satu dari media yang Bu Catur contohkan. Cari yang paling mudah kalian dapatkan di rumah. Nah, tapi sebelumnya kami meminta bantuan pada Mama dan Papa. Sebelumnya menuliskan kata seperti ini. Yang pertama ada ayam.
Terus yang kedua itik. Ketiga bebek. Keempat angsa. Dan yang kelima adalah mentok. Nah, kata yang tadi Bu Catur sampaikan itu adalah macam-macam binatang unggas. Yuk kita mulai mencontoh kata dengan media yang beraneka macam. Bu Catur mau kasih contoh satu saja dengan media kerikil yang sangat mudah didapatkan di rumah. Ya, memang sih kerikilnya Bu Catur sudah ada warnanya, tapi biasanya kalau di rumah kerikilnya masih hitam seperti ini, tidak apa-apa ya. Yang penting kerikil. Yuk, caranya. Nah, tadi Mama Papa sudah menuliskan kata ayam. Yuk, kita tempel batunya atau kerikilnya ini di atas huruf A. Kita susun semuanya. Nih, seperti kita menulis, tetapi kita menulisnya pakai kerikil. Ya, asik kan? Sampai semuanya terpenuhi dengan kerikil-kerikil ini. Nah, sudah menjadi huruf A. Yuk, sekarang kita tulis huruf Y-nya. Nah, caranya seperti ini nih. Nah, mudah kan? Kalian juga bisa belajar membilang nanti dari jumlah kerikil yang kalian pakai, nanti bisa dihitung dari huruf A kerikilnya ada berapa ya, gitu. Wah, banyak sekali yang bisa kalian belajar di sini. Nah, karena Bu Catur batunya warna-warni, kalian juga bisa belajar mengenal warna batu. Wah, ini huruf A-nya hampir selesai. Ya, huruf A-nya hampir selesai. Sebentar ya. Terakhir tinggal huruf M. Ini huruf M-nya. Asik dong, belajar sambil bermain, biar kalian tidak bosan. Ya. Nanti kalian bisa cari kerikil sendiri di halaman rumah. Ya, sedikit lagi nih, M-nya hampir selesai. Nah, ini dia sudah jadi kata ayamnya. A Y A M, ayam. Sampai kata yang dituliskan oleh Mama dan Papa kalian contoh, boleh pakai kacang, kerang atau apapun yang mudah didapatkan. Mudah bukan? Ya. Selamat belajar dan bermain, Tuhan memberkati. Halo anak-anak, hari ini Bu Ika akan mengajak kalian untuk membuat angsa. Nah, bahan-bahan yang akan kita buat itu dari kertas HVS berwarna, kemudian lem, gunting, dan ballpoint. Nah, di sekolah Bu Ika sudah menyediakan kertas yang sudah ada gambar angsanya. Nah, tugasnya adalah nanti kalian melipat kertas ini menjadi dua.
seperti ini. Kemudian nanti digunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Nah, untuk anak playgroup, minta bantuan orang tua. Caranya seperti ini ya. Kita gunting, ikutin pola yang sudah ada. Untuk garis-garis ini tidak dipotong putus, hanya sebatas titik sini aja. Oke. Pelan-pelan ya guntingnya. Ikutin polanya. Ini. Nah. Hap. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah jadi, kita buat matanya terlebih dahulu sama seperti sebelahnya. Kemudian kita buat paruhnya. Nah, seperti ini. Kanan, depan, belakang ya. Lalu kita lem ujungnya, salah satu ujungnya saja. Bagian leher dan kepala. Lalu ditempel seperti ini. Kemudian bagian belakang kita tekuk. Seperti ini. Lalu kita lem sedikit saja di bagian belakang sampai, nah seperti ini ya. Lalu ditarik, ditarik ke sini. Kemudian dilem kembali. Nah, udah jadi deh angsa kita. Oke.
Nah, seperti ini contohnya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Astri. Pagi hari ini, Ibu Astri akan mengajak anak-anak untuk bermain fisik motorik. Jadi, anak-anak tidak hanya diam aja, bukan hanya belajar menulis ataupun bermain-main, tetapi ikut berolahraga. Bu Astri akan ajak anak-anak untuk menari ayam trondol. Lihat kostum yang Ibu pakai ini. Seperti ayam bukan? Nah, nanti Bu Astri minta tugas untuk anak-anak masing-masing kelas adalah tugas kelompok. Di kelas B ada 4 kelompok. Jadi, yang di kelompok 1 itu semua anak yang di kelompok 1 masuk dalam satu kelompok. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti berlatih bersama-sama di rumah, ya. Kalau sudah berlatih bersama-sama, lalu diusahakan, Bu Astri minta diusahakan memakai kostum ayam, ya. Tetapi kalau tidak punya seperti ini, properti seperti yang Ibu pakai, cukup pakai kaos merah ataupun celana panjang hitam saja, tidak apa-apa. Yang penting kekompakan tari dalam kelompok. Ibu minta dalam bentuk video ya. Kita lihat tariannya.